Untuk teman-teman yang YouTuber ya, sekali lagi untuk teman-teman yang YouTuber. Jadi kiranya ada dari kelompok mereka ini, rekam saja. Apa itu si Wafi yang hidungnya pesek, apa itu Rumel yang mukanya nggak jelas, yang andaikan saya ketemu di darat tanpa basa-basi mesti tak tampuk foto Rumel. Pasti itu nggak ada tidak. Apa? Sebab Rumel secara tidak langsung sudah menyakiti buyut saya. Saya punya ibu namanya Hajjah Futihah. Futihah punya ibu namanya Hajjah Muslihah. Meskipun ibu Hajjah Muslihah punya bapak namanya Kiai Haji Abdul Ghani, yang waktu itu lagi disuguhin teh sama istrinya yang Hajjah Mutnah, tiba-tiba 2 mobil Belanda menyeret, memasuki mobil, dan sampai hari ini tidak ada di mana jenazahnya. Siapa Bu Jaya Abdul Ghani? Itu apa itu namanya tentara laskar untuk pergerakan Kiai Mojo, jalurnya kepada Pangeran Diponegoro. Rumel Abbas berani mengatakan bahwa pemerintahan yang ada di Indonesia yang di Belanda sah secara kacamata kaidah fikih internasional. Itu sama dengan dia menyatakan bahwa Imam Bonjol, Cut Nyadin, Raden Ayu Kartini, Mbah Abbas Buntet bukan pahlawan tapi pemberontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berbeda dalam memandang apapun, sesama orang-orang Islam, lebih-lebih sesama orang-orang Indonesia. Sukunya mungkin berbeda, tapi satu bangsa, satu tanah air, satu agama. Tidak ada alasan untuk ada kebencian satu sama lain sehingga enggan untuk mendoakan doa yang baik. Kita saling mendoakan satu sama lain kepada siapapun, berbeda dalam masalah apapun. Amin Allahumma amin. Ini narasi seorang kiai, keturunan Wali Songo, jalur perempuan. Ini saya bicara pengakuan beliau. Kalau dari jalur laki-laki, beliau ini keturunan dari marga Tancen ya, suku Cina. Beliau mengatakan demikian secara tegas. Artinya dari jalur perempuan itu ibunya. Tidak ada persoalan masalah itu. Tanpa kita berdebat nasab dihitung dari laki-laki dari perempuan, yang namanya keturunan itu mesti ada darahnya ya, lewat ibu atau lewat bapak, kan begitu. Tetapi kemudian beliau ini narasinya ya mungkin emosional ya. Jadi kalau ketemu di Tabok, saya agak bingung ketika menyamakan Gus Wafi dengan Gus Rumail. Lalu diseret kepada kasus tentang hal yang memicu emosi beliau, yaitu narasinya Rumel Abbas tentang Belanda pada waktu itu, atau Hindia Belanda adalah pemerintahan yang sah. Nah, jadi kalau beliau punya historis keluarga yang pilu seperti itu, di mana salah satu dari leluhur beliau itu menjadi korban kekejaman langsung dari Belanda, kita bisa memaklumi. Tetapi yang menarik di sini adalah, jadi sudah kita tidak perlu bicara itu, kiai ini mau bicara tentang Gus Rumel atau tentang Gus Wafi, apalagi narasinya kalau ketemu Tabok ya, biasa orang suka bercanda ya, belum tentu ditabok, atau kalau ditabok beneran ya silahkan ya. Cuman saya mau luruskan yang pertama, Rumel Abbas itu tidak pernah bilang sah secara fikih. Kenapa saya merasa penting untuk klarifikasi ini? Karena ketika saya buat konten itu, Gus Rumel Abbas naik berdebat banyak sekali dengan orang-orang di situ, saya diem saja. Karena saya nggak di bidangnya bicara masalah apa yang mereka perdebatkan, tentang Soekarno dikeliling orang-orang bodoh lah atau apa, tentang Belanda sah atau tidak sah. Lalu ada momen di akhir-akhir berbicara langsung dengan saya berkaitan dengan konten saya, apakah pemerintahan Hindia Belanda itu dulu itu boleh dilawan secara syariat. Jadi saya sudah memberi kebebasan kepada Gus Rumel, terserah Anda mengistilahkan itu pemerintahan yang sah atau apa. Tetapi kalau bawa-bawa secara fikih, apakah langkah para pahlawan itu berlawanan dengan hukum Islam? Atau jangan-jangan itu perintah dalam agama? Saya sudah pertegas dan Gus Rumel sudah terima. Kalau dalam masalah fikih, jelas. Para pahlawan itu mempertahankan haknya. Mereka melawan pemerintahan mau disebut sah atau tidak, tapi sudah ada di posisi yang harus dilawan. Yang pertama mereka orang-orang kafir, yang kedua mereka bawahun, mempertegas kekufurannya dengan cara apa? Menerapkan kebijakan-kebijakan yang berlawanan dengan syariat, mengambil hak orang lain. Ya. Artinya tidak ada transaksi yang sah secara Islam, sehingga dianggap ini ya sama dengan mencuri, sama dengan gosok, sama dengan merampas hukukul akhor, hak-hak orang lain. Sebuah pemerintahan yang bersikap seperti itu sudah harus dilawan.
Apalagi kalau kita bicara pemerintahan sah secara fikih ya. Pemerintahan sah secara fikih itu bicara khilafah. Dalam ahkam as-sultaniyah al-mawardi itu ketika bicara pemerintahan itu bicara tentang akdul imam atau akdul khilafah. Mengangkat imam, mengangkat khalifah. Syarat utama itu harus orang Islam. Sudah jangan bicara itu ya. Itu terlalu jauh kasusnya kalau dikaitkan dengan Hindia Belanda. Saya justru tertarik sekali dengan itu, susah ngejak namanya. Itu salah seorang historian asli Belanda. Beliau itu malah mengatakan, ketika orang-orang Belanda sekarang bicara atau menyinggung bahwa Hindia Belanda adalah pemerintahan yang sah, maka pertanyaannya adalah, memangnya penjajah itu sah? Itu namanya istifham ingkari ya. Itu namanya pertanyaan membantah apa yang kalian ucapkan. Bukan butuh jawaban itu. Artinya saya heran. Orang Belanda sendiri sudah mengakui. Atau historian, sama-sama historian. Belanda sendiri itu sudah geli kalau orang bilang pemerintahan Hindia Belanda itu sah. Sehingga mereka itu kan penelitian tentang masa bersiap bahasanya. Ketika Indonesia ini sudah merdeka lalu mungkin melakukan tindakan-tindakan balas perang atau balas kepada orang-orang Belanda yang masih ada di Indonesia. Atau mungkin peranakannya atau orang yang dianggap antek itu dikritik kekerasan-kekerasan itu. Tetapi bawa-bawa narasi seolah-olah Hindia Belanda dulu itu adalah pemerintahan yang sah. Ini justru dikritik keras oleh historian dari Belanda sendiri. Artinya mungkin tidak perlu terlalu jauh lah. Kita bicara bagaimana bisa orang menjajah itu disebut sah. Atas nama apa gitu ya. Mau hukum internasional, mau hukum apa. Memangnya ada hukum internasional itu seperti itu ya. Kalau masalah fikih sudah tidak bicara. Sebelum kita bicara pemerintahan, kamu ngapain? Mencuri. Nggak pernah ada cerita mencuri itu sah. Merampas hak orang lain tidak pernah ada cerita itu sah. Dan orang membela haknya itu perjuangan. Itu jihad. Dia kalau mati di dalam memperjuangkan haknya itu, dia mati dalam keadaan syahid. Tidak perlu melawan orang kafir. Kamu dirampok orang, kamu berjuang, kamu mati, kamu syahid namanya. Mati dalam rangka kamu mempertahankan hak kamu. Apalagi mempertahankan keluarganya, mempertahankan tanah airnya, mempertahankan apa yang dia miliki, melawan orang yang dolim. Apalagi musuhnya jelas-jelas orang kafir. Itu perang ya. Kita hakul yakin orang-orang yang mati perang melawan Belanda itu adalah orang-orang yang mati perang melawan orang-orang kafir. Sama dengan orang-orang yang mati berperang ketika zaman Rasulullah, orang-orang perang bersama orang-orang kafir ya. Jadi begitu. Ngapain kita masih berpolemik? Ini kan pemerintahan yang sah. Sah dari mana? Jadi saya mendukung kalau ada orang yang semangatnya tinggi, spiritnya tinggi. Untuk kita itu mempertajam bahwa pahlawan-pahlawan kita itu mereka pejuang. Mereka itu mempertahankan, memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka. Makanya NU saja yang sudah dianggap sebagai organisasi yang paling moderat lah bahasanya itu. Mendukung penuh perjuangan melawan Belanda. Mendukung penuh perjuangan merebut kemerdekaan. Kalau misalnya dianggap Belanda ini negara yang sah, lalu bawa konsep fikih, tidak boleh melawan negara yang sah, Ahlussunnah wal Jamaah mengutuk orang yang khuruj atau memberontak atau bugot dari negara yang sah, lah kok NU malah memprakarsai perlawanan melawan Belanda. Berarti kan jelas ya. Secara fikih atau secara apapun mereka tidak dianggap sebagai negara yang sah yang tidak boleh diperangi. Beda kalau sekarang ini baru negara yang sah. Jangan diperangi. Di demo boleh, dikritik boleh, tapi jangan diperangi. Karena kamu nanti masuk kepada konsep al-khuruj minas sultan aminul hakim ya, keluar dari pemerintahan yang sah. Kenapa tidak boleh begitu? Karena cenderung ya, daruratnya lebih besar dari manfaatnya. Kamu tidak suka kepada pemerintahan karena menurut kamu tidak soleh atau apa. Tapi lalu kamu melawan pemerintahan, apalagi kasusnya sekarang. Kamu demo besar-besaran, kamu rontohkan pemerintahan itu. Lalu ada pemakzulan, ada kekuatan lain yang masuk ingin merebut. Sudah banyak kasusnya ya. Di negara-negara lain itu perebutan kekuasaan, kudeta dan sebagainya itu mengorbankan rakyat. Itulah yang disebut dengan mafsadatnya lebih besar. Ya. Jadi kalau Hindia Belanda dianggap sah, Udu aja enggak kok sah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.